kami ikuti saat itu, yang saat ini yang kami masih ikuti yang mulia, bahwa memang terjadi ada bukan terjadi peristiwa tembak menembak, tapi ada peristiwa tidak usah sungkan, udahlah. ya peristiwa menembak, Yosua ditembak bukan tembak menembak. Yosua ditembak. Betul. Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Iya. Ya, Betul ya. Betul. Tegas, mantan hakim menyatakan, Ferdy Sambo tak akan lolos dari tuduhan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo jauh lebih kejam daripada sekedar tuduhan pelecehan yang diskenariokan akhir-akhir ini. Mantan Hakim Agung ini mengupas satu persatu bukti perencanaan pembunuhan yang telah dibuat Ferdy Sambo. Melakukan rencana pembunuhan itu tidak harus dengan latar belakang, dengan motif. Ketika seseorang itu alasan apapun, marah, dendam, atau sakit hati, mempunyai rencana pembunuhan, itu diambil pembunuhannya berencana, yaitu ketika dia meminta tolong pada salah satu anak buahnya, mau nggak nembak? Oh tidak, saya tidak berani. Itu upaya yang pertama itu. Gagal apa tidak itu sudah merupakan persiapan yang berujung pada perencanaan. Kedua, mengisi peluru tambah. Dan masih banyak yang lain. Menyimpan dulu dashboard dan sebagainya. Itu perencanaan. Menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Bahkan, dengan tegas, mantan Hakim Agung ini menyatakan, kemarahan yang dimaksud Ferdy Sambo sama sekali tak bisa menjadi alasan Ferdy Sambo terbebas dari pembunuhan berencana. Misalnya, orang mabuk memukul polisi. Dua perbuatan yang dihukum sebenarnya. Betul, mabuk tetapi dihukum, dipilih salah satu yang berat. Tapi dipilih satu yang terberat. Nah ini yang terberat yaitu merencanakan. Yaitu mempersiapkan, minta orang membantu untuk melakukan. Bagi saya tidak ada unsur bahwa ada pelecehan pun nanti menjadi ringan, spontan, bukan berencana. Tidak. Berencana itu dapat dibuktikan dengan hal lain, misalnya persiapan. Menggosok ke golok, ini persiapan. Ini berencana. Saya mohon maaf, tidak ada meringankan dengan adanya pelecehan seksual. Karena yang diukur berencana, mempersiapkan. Selama ini kita mendengar sepekan kemarin sebelum G20 yang sebelum ditunda ya, bahwa ada upaya yang kemudian disampaikan tadi oleh pihak pengacara, membuat skenario atau membuat cerita atau membuat fakta yang memojokkan pribadi Yosua. Tujuannya mana, Prof? Tujuan untuk meringankan, tapi tidak masuk. Kalau hakim meneliti tidak masuk. Tidak akan bisa berhasil. Tidak berhasil, kenapa? Dia boleh marah, dia boleh sakit hati. Memang pembunuhan selalu diawali sakit hati. Berat atau ringannya nanti. Tetapi ketika dia sudah sakit hati, dia merencanakan membunuh. Merencana ini yang 340. Yang pertama soal berkepribadian ganda. Yang saya tahu anak saya ini masuk polisi kan ada tes psikologi. Dia mau ke Jakarta itu mau jadi ajudan kan ada tes psikologi. Dia mau jadi megang senjata itu kan ada tes psikologi. Tentu di tes psikologi dia ini kan nampak kepribadian ganda ataupun temperamen. Jadi kenapa dia lolos jadi polisi kalau memang dia berkepribadian ganda? Logika sederhana, betul. Temperamen. Logika sederhana aja, cara berpikir orang dusun aja. Jadi ini nampaknya yang perlu dites kepribadian ganda itu yang bilang itu sama Ferdy Sambo. Kenapa dia spontan membunuh anak saya? Berarti dia temperamen. Dalam posisi ketakutan dan agak ragu, saksi pun satu persatu mulai mengungkap fakta yang sesungguhnya terjadi dalam TKP pembunuhan. Ketua Majelis Hakim dengan cerdiknya mengulik saksi-saksi yang sebelumnya ragu untuk mengutarakan kesaksian, namun akhirnya berani mengungkap kejadian secara terang benderang. Ada lubang yang di bawah, lubang tembakan di bawah. Padahal disampaikan bahwa itu tembak menembak dan posisi korban ada di atas. Posisi korban yang saya dengar itu ada di bawah. Oh, posisi korban ada di bawah, sementara saudara Eliezer ada di atas. Di atas tangga. Tidak ada lubang tembakan menuju ke bawah ya. Siap. Terus? Itu. Hanya itu.
Kapan saudara sadari hal itu? Malam itu atau 3 hari kemudian? Untuk menyadari itu sebetulnya dari melakukan olah TKP itu saya Udah paham lah dari awal bahwa ini sebenarnya ada yang tidak beres. siap. Ferdi Sambo awalnya menginginkan semuanya bersih. Ia tak seharusnya kehilangan martabat dan kedudukannya setelah membunuh orang yang diyakini melecehkan istrinya. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan Brigadir Yosua, mantan Kadif Propam Polri, dengan pangkat akhir, Jenderal Bintang 2, atau Irjen itu, telah menyerah pada status hukumnya. Ia mengakui memerintahkan pembunuhan itu, dan ada rekayasa, serta perintangan penyidikan yang menyertainya. Semua itu telah diklaim Sambo, dalam satu bungkus penuh pernyataan penyesalan, dan permintaan maaf, yang dianggap publik, permintaan maaf yang tidak tulus. Namun, dari pakar hukum pidana menyatakan, dalam tindak pidana pembunuhan berencana, unsur motif tidak harus ada, karena motif bukan merupakan unsur pasal 340 KUHP, sehingga yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, adalah unsur pasal 340 KUHP, yaitu unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja, dan direncanakan lebih dulu, menghilangkan nyawa orang lain. Jurus baru dari Ferdi Sambo, mencoba dikerahkan. Tapi, lagi-lagi, jurus itu hanya menjadi bumerang, bagi tim Ferdi Sambo. Apa yang dituduhkan, dengan tujuan meringankan hukuman, justru berbalik memberatkan hukuman, bagi Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, menduga Brigadir J, atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, mengidap kepribadian ganda. Febri Diansyah, selaku salah satu tim kuasa hukum Sambo Putri itu pun, memberi keterangan dan penjelasan, mengenai hal tersebut. Menurut Febri, perilaku Brigadir J, bisa saja berubah, ketika di luar lingkungan keluarga, seperti saat bersama teman-teman mendiang. Namun, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril mengatakan, Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat, atau Brigadir J, akan disebut sebagai penyandang disabilitas, jika benar disebut memiliki kepribadian ganda. Hal itu terjadi, jika pihak penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, dapat membuktikan, Brigadir J atau Yosua, mempunyai kepribadian ganda. Bahwa, orang yang mengalami disabilitas mental, akibat perlakuan tempat kerja, juga bisa memperoleh kompensasi, alias ganti rugi, kata Reza Indragiri. Tapi, karena Ferdi dan Putri, tidak memenuhi hak keadilan dan perlindungan hukum, dalam memberikan jaminan, dan pelindungan kepada Yosua, sebagai subjek hukum, untuk melakukan tindakan hukum, maka, mantan Kadif Propam Polri dan istrinya itu, malah bisa dipidana dengan UU 8, 2016, tentang penyandang disabilitas. Sanksi pidananya penjara 2 tahun, dan denda 200 juta rupiah, ujar Reza Indragiri.